Everything we hear is an opinion. It's not a fact. And everything we see is a perspective. It's not the truth. Ini sebuah filosofi bijaksana dari Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang terkenal paling bijaksana sepanjang pemerintahannya. Dan ini bisa membantu perjalanan investasi kita. So, let's check this out. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini kembali ke serial filosofi saham dan kita kali ini akan belajar dari salah satu filsuf terkenal dari zaman Romawi kuno. Jadi di zaman itu ada seorang kaisar yang terkenal sangat bijaksana, bahkan dari sebelum dia naik tahta menjadi seorang kaisar. Kok bisa? Jadi namanya Marcus Aurelius. Nah ini terkenal nih kalau kamu adalah seorang aliran yang hidup dengan filsafah stoik. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya sederhana, nggak neko-neko, lihat berdasarkan objektif kenyataan bukan kata orang. Nah, ini adalah orang-orang yang menurut saya betul-betul hebat, apalagi orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu lihat kasus-kasus belakangan ini, anak pejabat atau perwira di kepolisian dan lain sebagainya, karena mereka punya kekuasaan, uang, harta, jabatan, bertindak semena-mena, mau bunuh orang tinggal jedor. Nggak ada urusan, nggak ada rasa bersalah, selesai. Ada anak orang rebutan cewek, cuma masalah wanita menganiaya anak orang. Mentang-mentang punya duit banyak triliunan, bapak pejabat. Nah ini semua hal-hal yang sangat-sangat disayangkan. Apalagi ya kalau teman-teman memang seorang investor pasti berpikir jangka panjang kan, long term. Nah apa yang dilakukan oleh Marcus Aurelius itu bermula bahkan ketika dia ditunjuk menjadi calon pengganti bapaknya. Jadi dia punya bapak angkat, sebetulnya masih hubungan jauh, paman. Kaisarnya waktu itu namanya Antonius. Nah sebelum meninggal, dia itu menunjuk dua orang nih untuk menjadi ahli warisnya dia. Seharusnya cuma satu yang namanya si Marcus Aurelius. Tetapi Marcus ini orang bijak. Marcus Aurelius memiliki saudara jauh yang namanya Lucius Verus. Nah waktu itu juga orang kan suka berebut tahta ya. Walaupun si Marcus ini yang ditunjuk, tapi dia tahu di levelnya dia ada sepupunya juga yang sebetulnya berhak sebagai penerus kekaisaran Romawi itu. Namanya Lucius Verus. Nah, si Marcus ini bukan orang yang rakus kekuasaan, dan dia juga sangat bijaksana. Kalau di zaman Cina kuno, kejadian ini udah pernah terjadi berulang kali. Kalau ada begitu banyak orang yang mempunyai peluang untuk jadi kaisar, biasanya para pangeran di China itu bakal saling bunuh ketika dia masih kecil. Dan ini udah terjadi berulang-ulang. Bahkan Cao Cao punya anak, ya anaknya bunuh adiknya sendiri, supaya anak yang paling tua bisa naik menjadi raja, menggantikan bapaknya. Nah, ini pun terjadi di kekaisaran Romawi. Tetapi Marcus Aurelius dia tidak mau terjadi perpecahan dan perang saudara. Ketika dia ditunjuk menjadi pengganti Kaisar Antonius, memimpin kerajaan Romawi yang begitu besar, yang dilakukan dia apa? Saya mau dengan syarat. Dia bilang, saya mau jadi pengganti bapak menjadi kaisar, kalau bapak nanti turun, dengan syarat. Saya mau saudara jauh saya, Lucius Verus, juga diangkat menjadi kaisar. Dia malah berpikir, ya udahlah kalau begitu kita memerintah bersama-sama saja berdua. Dan ternyata mereka cukup solid dan cukup kompak sehingga mereka bisa mempertahankan kerajaan Romawi, bahkan mereka memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi kebijaksanaan Marcus untuk tidak membunuh saudaranya, untuk tidak mengasingkan saudaranya, bahkan mengangkat derajat saudaranya itu supaya memerintah bersama-sama, ternyata diterima baik oleh para jenderal perang, oleh para pejabat yang ada di Romawi. Dan ini berhasil dengan sangat baik. Dan Marcus itu betul-betul pinter dalam memfilter informasi, mengambil keputusan, dan berpikir. Ketika kita lihat ini sebagai seorang investor, menurut saya dia adalah salah satu contoh panutan investor yang bijaksana. Bahkan Warren Buffett pun berkali-kali dia mengutip kisah perjalanannya si Marcus Aurelius itu. Apa satu catatan yang paling penting? Adalah tentang mengambil keputusan secara objektif. Digali lagi oleh Marcus Aurelius, karena dia filsuf. Objektif itu apa sih? Objektif itu apakah artinya ketika ada prajurit memberikan kabar bahwa kita diserang dari barat, kita harus segera bergerak ke barat? Apakah itu namanya objektif? Dia berpikir. Sampai kemudian dalam perjalanannya dia menemukan fakta bahwa apa yang kamu dengar itu nggak selalu benar. Kemungkinan itu hanya opini, bukan kebenaran. Bahkan ketika kamu lihat, yang kamu lihat itu hanya sebuah perspektif versi kamu. Bagi orang lain,
Belum tentu. Contohnya seperti ini. Dan ini bagus sekali. Dunia investasi saham itu ada begitu banyak nuansa, ada begitu banyak noise, ada begitu banyak rumor and gosip, dan kita memang dituntut untuk bisa memfilter itu. Banyak orang nyangkut, bahkan teman saya pribadi ada yang nyangkut karena, Ben, gue lihat direktur itu baru aja meeting nih di perusahaan TBK ini, Ben. Pasti saham perusahaan TBK ini bakal naik, Ben. Ben, dengar kabar nggak? Katanya ada perusahaan yang bakal dapat project buat ngirim kapal ke planet bulan. Wah, ini proyek gede nih, pasti orang bisa kaya raya nih kalau bisa menang nih proyek ini. Kita harus beli nih saham. Itu semua rumor, itu cuma kata orang yang kata orang. Itu bukan fakta. Ingat ya, itu cuma kata orang. Jadi what you hear is just an opinion. Itu hanya pandangannya dia. Ben katanya perusahaan ini bagus. Ben katanya perusahaan ini profitnya nambah. Ben katanya perusahaan ini ditunjuk sebagai importir tunggal bawang dan gula. Itu semua katanya gitu. Nah, itulah kemudian di inbox kita masuk, Pak Benny ngapain sih sampai pergi ke Belitung gitu? Kok investasi ribet banget? Nah, terus saya bilang, justru investasi itu sangat mudah. Saya perlu lihat seperti apa bisnisnya. Saya perlu tahu bagaimana dia menjalankan produksinya. Saya juga pengen tahu apakah orang happy dengan hasil kerjanya. Ini kan semua kenyataan, dan ini realita yang kita nggak bisa kata orang. Kenapa? Karena ada kata orang bilang, Ben, di Belitung itu jelek, Ben. Kenapa? Orang masa nanam sawit di Belitung itu hanya orang tolol yang nanam sawit di Belitung. Kenapa? Orang tanahnya jelek, itu kelas 3. Orang harusnya nanam sawit di Sumatera, tanahnya bagus. Di Kalimantan susah, tanahnya gambut. Tapi kalau tanah di Belitung, nah itu orang gila. Jadi nggak mungkin lah ada perusahaan yang bagus. Katanya begitu. Sampai kemudian kita datang, gue sangat-sangat surprise. Kenapa? Karena bahkan even di Sumatera sendiri, rata-rata petani itu cuma bisa 8-12 ton produksi TBS-nya ya. Per hektarnya loh, 8-12 ton. Tetapi ketika gue Belitung, gue lihat ada beberapa petani yang bahkan bisa sampai 24, beberapa titik bahkan bisa sampai di atas 30 ton per hektar. Itu kan sesuatu yang nggak bisa lu lihat dari yang namanya laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan lu cuma bisa lihat, oh ini produksi berapa, profit berapa, harga CPO berapa, but that's it. Lu nggak bisa tahu kompleksitas di lapangan, oh ternyata tanah beda-beda ya, oh ternyata penyakit beda-beda ya, oh ternyata kendala sosial masyarakat beda-beda ya. Dan itulah yang membedakan kita investor sejati dengan trader. Yang apa? Katanya. Kata si Anu, rumor si ini, gosip si ini, itu nggak begitu. Marcus Aurelius ketika dia mengambil keputusan, dia nggak mau mengandalkan katanya. Dia akan pergi ke garis depan dan dia akan ngecek. Dia real. Katanya kalau kita nanam gandum untuk cadangan makanan di Ukraina, itu yang paling bagus. Apa yang dilakukan Marcus Aurelius? Dia pergi ke sana. Dia cek. Oke, betul, tanahnya bagus. Dia lihat, dia pegang, dia cium. Ini tanah yang bagus buat kita nanam gandum. Jadi dari sejak ribuan tahun lalu, Marcus Aurelius itu mempraktekkan filosofi investasi supaya dia tidak terjerumus karena orangnya sendiri, atau karena jebakan musuh, atau karena informasi palsu dari mata-mata atau pasukan intelijen yang ada di Romawi. Jadi dia betul-betul orang dunia nyata menurut gua. Dan dia punya prinsip yang kedua, dan ini sangat susah. Apa dia bilang? What you see is just a perspective. Itu cuma perspektif yang lu lihat. Itu bukan the truth. Itu bukan kenyataan. Maksudnya gini, ini ada dikasih contoh yang sangat baik. Jadi ada 3 orang buta disuruh berdiri, diundang ke kebun binatang, diajak jalan-jalan oleh sebuah yayasan. Ini orang buta nggak bisa melihat. Jadi mereka cuma bisa mendengar, mereka cuma bisa merasakan oleh tangannya. Mereka dimasukin ke kandang gajah, 3 orang buta ini. Dan mereka disuruh menggambarkan seperti apa sih gajah itu. So akhirnya mereka ambil posisi nih. Ada yang berdiri di depan, ada yang berdiri di samping, ada yang berdiri di belakang. Yang berdiri di belakang, dia megang ekornya gajah. Dan orang buta ini bilang, oh gajah itu seperti ular, bentuknya panjang dan lonjong. Menurut orang yang berada di belakang. Orang yang berada di samping, karena dia berdiri di samping gajah, orang buta ini dia pegang kakinya gajah. Dan ketika ditanya gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu seperti pohon kelapa, Pak Benny. Bentuknya tinggi, kokoh, besar, panjang, dan keras sekali. Ini seperti batang kelapa loh. Jadi gajah itu batang kelapa, Pak Benny. Wah, kayaknya buahnya enak nih. Ini lebih besar nih dibanding pohon kelapa yang selama ini saya pegang. Nah, itu kata yang di samping. Nah, kata yang di depan, karena dia posisinya di depan, dia nggak bisa menggapai-gapai. Dia hanya bisa merasakan tiupan-tiupan dari belalai gajah itu. Dan karena tiupannya nyaring seperti trompet, dia bilang, sepertinya gajah itu trompet yang besar. Rambut saya sampai ketiup angin begini ketika dia meniup trompetnya. Jadi gajah itu adalah sebuah trompet. Menurut orang yang berada di depan. Nah, ini kan semua katanya. Ini orang buta menuntun orang buta, yang akibatnya apa? Nyungsep, salah ketika disuruh menyatakan gajah itu seperti apa. Nah, banyak orang di bursa efek itu seperti itu. Orang buta membimbing orang buta. Nyungsep, selesai. Dan ini sebuah realita yang namanya katanya.
itu bahkan bisa menyesatkan kamu. Makanya gue pernah bilang waktu itu, hati-hati ya di bursa efek. Paling sering bursa efek itu apa? Yang menyesatkan lu, menjebak lu adalah diri lu sendiri. Jadi apa? Matamu menyesatkanmu, telingamu yang menyesatkanmu. So, teman-teman harus lebih pintar untuk melihat atau mengevaluasi informasi yang masuk. Dan itulah pentingnya yang namanya second opinion. Dan itulah kenapa ketika saya melakukan perjalanan, mau pergi ke Semarang, mau pergi ke Belitung, mau pergi ke Kalimantan, mau pergi ke Jambi, gue selalu ajak teman-teman investor. Supaya apa? Supaya apa yang gue lihat itu bukan perspektif gue. Supaya ketika apa yang gue dengar, itu bukan apa yang gue dengar. Jadi kita bisa saling mengevaluasi. Ketika gue ajak teman gue yang ahli dunia pertanian, ketika gue ajak teman gue yang ahli dunia perbengkelan, datang kita ke perusahaan kelapa sawit, mereka akan kasih input yang berbeda. Yang ahli kelapa sawit akan bilang, ini sebenarnya bagus Ben, karena gini. Gue udah pernah datang ke pabriknya Wilmar, gue udah pernah datang ke pabriknya Sinarmas, ke Astra Agro Lestari, dan lain sebagainya. Yang sebelah sini dia akan bilang, oh ini bagus, masih ada peluang untuk kita bisa lakukan mekanisasi. Karena itu dunianya dia, industrinya dia. Dia tahu seberapa besar penghematan yang bisa didapat dengan melakukan mekanisasi. Nah ini semua input-input yang memberi warna dalam keputusan kita menentukan investasi atau tidaknya kita di sebuah perusahaan. So kita betul-betul harus mendengarkan apa yang dibilang oleh Marcus Aurelius. What you hear is an opinion. Apa yang kamu dengar nih dari orang, presentasi di RUPS, direksi, itu opini dia aja pribadi. Itu bukan fakta. Atau kata orang, oh perusahaan ini bagus, oh perusahaan ini jelek. Itu kata orang, bukan fakta. Dan bahkan apa yang kita lihat, itu cuma perspektif. Perspektif saya sebagai seorang investor akan berbeda perspektifnya oleh orang yang terbiasa berbisnis pertanian. Jadi teman-teman, ini adalah pelajaran investasi dari filosofi perjalanan hidupnya. Seorang jenderal besar dan seorang kaisar besar yang sangat bijaksana di zaman Romawi yang bernama Marcus Aurelius. Dan ini sangat relevan kita lakukan di dunia nyata ini. Apalagi sekarang di ISG begitu banyak misinformasi, rumor, and gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya. Itulah di mana kamu harus menguji semua itu apakah cuma kata orang atau fakta. Apakah cuma perspektif, bukan kebenaran yang sejati. Nah teman-teman, makanya ini gue selalu bilang buat kamu, ketika kamu mau memutuskan untuk berinvestasi dimanapun, selalu pakai akal sehat. Nggak ada orang ketika ditanya, bro, lu mau nggak invest di usaha gue mau buka bengkel tuh di lampu merah, Gading Rejo. Kalau lu punya manusia yang punya akal sehat, lu nggak akan tanya, oke bro, gue mau invest tempat lu, tapi gue mau tanya, panahnya membentuk apa? Pola bulan bintang atau pola head and shoulder? Kalau dia membentuk pola head and shoulder, gue mau invest bro di situ. Itu kan nggak masuk akal. Kalau investor yang benar adalah, oke bro, di lampu merah yang mana? Ayo kita datang ke sana, kita survei, kita hitung berapa banyak motor, kendaraan yang lewat jalan ini. Yuk, masuk akal ya? Nah, itulah yang dilakukan oleh Marcus Aurelius. Jangan investasi karena katanya. Jangan investasi karena kelihatannya. Kelihatannya perusahaannya bagus, katanya perusahaannya keren, realitanya boncos. So, itu buat teman-teman yang bingung dan tanya-tanya, ngapain sih Pak Benny setiap minggu kita lihat terbang terus keluar kota dan segalanya, mau ngapain, capek-capekin aja. Bukan begitu guys, sekarang kita ini investor, dan gue investor dunia nyata. Bukan dunia candlestick di atas kertas. No. Semoga filosofi saham dari Marcus Aurelius yang berasal dari abad ke-11 ini bisa membantu perjalanan investasi kamu ya guys. Jangan sampai matamu menyesatkanmu. Oke guys, coba dong kamu sharing perjalanan investasi kamu di bawah ini. Pernah nggak sih kamu dengar gosip-gosip yang nggak jelas, tapi kamu verifikasi kemudian ke lapangan, ternyata bertolak belakang, dan itu menyelamatkan duit kamu. Coba dong sharing pengalaman kamu, investasi dengan mata kepala sendiri, bukan katanya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Banting itu tinggali, lupayan